Oke, halo teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan ke-8 yaitu mengenai akuntansi untuk pensiunan. Nah, akuntansi untuk pensiunan itu pada umumnya siklusnya kayak gini. Perusahaan atau employer itu memberikan suatu investasi, kontribusi kepada lembaga untuk mengelola dana pensiunan. Kalau di Indonesia tuh lagi yang lagi rame tahun-tahun kemarin itu Jiwasraya yang kena skandal ya. Nah, itu pengelola dana pensiunan. Si lembaga pengelola dana pensiunan ini, itu cara mengelolanya mereka melakukan investasi. Nah, hasil dari investasi itu, hasilnya akan dibagi dua. Satu untuk administrasi untuk si lembaganya, lembaga yang mengelolanya. Satu untuk keuntungan yang akan diterima oleh si pensiunan, para pensiunan gitu. Tapi perlu diketahui dulu bahwa keuntungan yang diterima oleh si lembaga ini itu hanya keuntungan untuk mendanai operasional mereka aja. Selebihnya paling gedenya tuh ini ke para pensiunan. Misal nih perusahaan A, nah, pengen uh, apa ya kayak memberikan sejahtera gitu ke para karyawannya ketika pensiunan. Makanya mereka memberikan kontribusi, si perusahaan A memberikan kontribusi ke dana pensiunan untuk dikelola. Nanti ketika misal si karyawan B itu sudah pensiunan, dia akan menerima gaji dari lembaga yang mengelola si dana pensiunan. Nah, perlu diketahui, meskipun si perusahaan mencatat aset, kalau di akuntansi itu namanya plan aset ya, plan aset. Nah, plan aset ini itu nggak akan menjadi hak dari kreditor ataupun menjadi hak dari para pemegang saham. Nah, kita balik lagi ke bentar ya. Nah, kita balik lagi ke persamaan dasar. Persamaan dasar kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Yang mana aset ini adalah milik si liabilitas dan milik si kreditor dan milik si pemegang saham. Nah, tapi khusus untuk plan aset itu bukan hak dari liabilitas dan ekuitas ini. Gitu, plan aset itu hanya betul-betul semata-mata untuk para karyawannya ketika pensiun nanti. Itu walaupun perusahaan bangkrut ataupun mengalami likuidasi, perusahaan itu plan aset ini tetap nggak akan terganggu. Dia akan tetap begini, gitu karena dananya itu sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab si lembaga dana pensiunan. Gitu. Itu konsep dasar. Nah, di dalam perusahaan itu biasa menyewa, meng-hire aktuaris agar menghitung bagaimana berapa kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun tersebut untuk menghitung kewajiban si perusahaan seberapa besar untuk membayar para pensiunannya nanti. Gitu. Jadi dibutuhkan seorang aktuaris. Nah, aktuaris itu biasanya menetapkan entah itu service cost atau current service cost atau past service cost. Nah, di sini ada dua, service cost itu ada dua. Yang pertama current, yang kedua itu past. Nah, tapi yang sering muncul itu current karena setiap tahun itu perusahaan selalu melakukan estimasi dengan dibantu oleh seorang aktuaris bahwa berapa uh, berapa pensiun expense setiap tahunnya gitu. Jadi pensiun expense itu terbagi menjadi dua, yaitu service cost sama net interest cost. Nah, net interest. Net interest ini terbagi dua, didapat dari interest expense itu dikurang dengan
interest revenue gitu. Kemudian bunga untuk net interest ini mengikuti tarif, bukan tarif, persentase, tingkat persentase bunga obligasi. Nah, jadi si interest ini mengikuti si berapa persen tingkat bunga obligasi pada saat itu. Seperti itu, teman-teman. Jadi pensiun itu terdiri dari service cost dan net interest. Gitu. Kemudian, nah kita langsung masuk ke contoh. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh ke depannya. Yang pertama itu ada contoh mengenai service cost and net interest. Nah ini dasar banget nih. Kemudian ada nanti past service cost. Nah bagaimana kasus ketika ada past service cost? Nah ini untuk kasus service cost dan net interest itu emang paling dasar dari penentuan pensiun expense per tahunnya. Kemudian past service cost itu jarang ya. Kemudian remeasurement juga jarang. Ini hanya ketika si perusahaan ingin melakukan perubahan atas kewajiban perusahaan terhadap para pensiunan setiap tahun. Nah, itu adalah 3 contoh yang akan kita bahas. Nah, kemudian kita masuk ke contoh kasus. Informasi yang dimiliki oleh Fresh Company tahun 2022. Pada 1 Januari 2022, plan aset Fresh Company sebesar 1,5 miliar. Plan aset. Kemudian defined benefit obligation, kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan terhadap para pensiunannya nanti itu sebesar 1,5 juga. Berarti balance ya. Nah, kemudian annual service cost. Nah, itu current service cost-nya. Bukan pas. Sebesar 135 juta. Ternyata estimasi perusahaan untuk setiap per tahunnya itu cost-nya sebesar 135 juta untuk kewajiban kepensiunan. Discount rate, oke, ternyata suku obligasinya 10%. Bunga yang fair value-nya 10%. Fresh Company menyetorkan dana kejiwasraya sebesar 120 juta. Nah, Fresh Company menyetorkan nih uangnya untuk dikelola oleh dana pensiunan, yaitu di sini Jiwasraya sebagai lembaga pengelola dana pensiunan. Kemudian, total yang dibayarkan oleh Fresh Company bagi para pensiunan selama tahun 2022 sebesar 105 juta. Nah, ini yang dibayarkan ke para pensiunan yang udah keluar. Bukan keluar, tapi emang udah nggak bisa kerja lagi, bukan umur produktif lagi. Nah, yang diminta, buatlah perhitungan mengenai informasi pensiun di atas dengan menggunakan kertas kerja. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa kertas kerja ini bersifat opsional. Nah, kertas kerja ini itu mulai dari siklus juga, kertas kerja worksheet itu hanyalah sebuah alat untuk mempermudah dalam melakukan jurnal ataupun melakukan laporan. Gitu, teman-teman. Oke, karena di sini kita disuruh buat tas kerja, maka inilah hasil. Kita hapus dulu ini. Oke. Nah, di sini yang pertama itu balance begini. Saldo awalnya itu defined benefit obligation itu ada 1,5 miliar. Nah, mungkin pertama-tama saya bakal jelasin dulu maksud dari table ini. Kalau di sini saya menggunakan angka minus itu ketika posisinya di kredit. Kredit, kredit, kredit. Jadi kalau dia minus, itu berarti tandanya kredit. Kalau positif, tandanya dia debit. Nah, tapi kalau kalian mengarah pada buku Kieso, intermediate edisi keempat, nah dia itu nulisin kayak gini, debit. Kalau dia negatif kredit, tapi itu agak apa ya, agak ambigu nantinya.
Jadi biar lebih mudah aja, yang minus untuk kredit, yang debit, yang positif untuk debit. Oke. Nah, kemudian perlu dilihat lagi, ini adalah general journal. Artinya, hasil dari ini nanti akan menghasilkan sebuah jurnal umum. Nah, lihat nih, hasil akhirnya positif, berarti di debit. Pensiun expense-nya di debit. Kemudian hasilnya 120 juta ini minus, berarti cash-nya nanti minus. Pensiun aset atau liability itu di kredit karena minus juga. Nah, ini teman-teman kalau jumlahin itu balance. Hasilnya bakal balance. Ini. Nah, 120 juta ditambah 15 juta berapa? Sama dengan 135 juta. Sama ya? Nah, itu. Ini adalah jurnal. Itulah fungsinya worksheet. Seperti itu. Kalau ini yang di sampingnya memory record itu hanyalah penanda bahwa ternyata defined benefit obligation-nya itu sebesar 1,5 miliar dan plan aset 1,5 miliar. Jadi apa ya, kayak hanya buku besar gitu. Ini buku besar pembantu aja sampingnya bahwa nanti di akhir plan asetnya sebesar 1,6. Ini juga sebesar 1,680 gitu. Itu sedikit pembahasan mengenai worksheet. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal beginning balance. Saldo awalnya itu di awal 1 Januari 2022 plan asetnya berapa? 1,5 miliar. 1,5 miliar. Kemudian input lagi balance beginning itu 1,5 miliar juga. Nah, saya kasih minus di sini karena dia kredit. Itu, ini kredit. Defined benefit obligation itu saldo normalnya memang kredit. Tapi untuk keseluruhan worksheet ini itu saya ambil positif untuk debit. Oke. Kemudian balance beginning udah annual service cost-nya 135 juta. Nah, berarti pension expense-nya untuk tahun itu 135 juta. Itu menurut fixed cost-nya. Nah, karena dia punya expense yang belum dibayar, beban yang belum dibayar, maka dijadiin kewajiban dulu. Gitu. Oke. Kemudian, diskon rate sebesar 10%. Nah, diskon rate sebesar 10% itu ada dua kan tadinya. Itu ada untuk interest revenue, ada untuk interest expense. Nah, untuk interest expense itu kali aja 10% dari 10% dari ini. Saldo defined benefit obligation, saldo awalnya. Jadi 1,5 dikali 10% berapa? Sama dengan 150 juta. Nah, untuk interest revenue itu 10% dikali saldo awal dari plan aset. Jadi berapa kali 10%? Hasilnya 1,150 juta. Nah, kenapa kredit? Karena interest revenue itu kan saldo normalnya di kredit ya. Gitu. Jadi jurnal yang terjadi pada saat itu adalah pensiun expense, pensiun X, terus aja. Tadi sini. Nah, jurnal yang terjadi pada saat itu kayak gini. Pensiun expense, sorry bukan pensiun expense. Iya benar. Pensiun expense. Plan aset, kemudian pensiun expense. Nah, kenapa pensiun expense di kredit? Karena interest revenue. Ya kan? Karena di sini kita nggak pakai akun revenue, kita cuma pakai akun expense aja, maka expense-nya di kredit. Berarti 150 juta. Gitu. Ini ketika kita nggak menggunakan bantuan worksheet. Jadi bisa langsung. Itu teman-teman. Kemudian, apalagi nih? Hapus dulu. Oke.
Itu apalagi, bagian C. Nah ya, interest revenue itu menambah plan aset, kalau interest expense menambah defined benefit obligation. Kemudian D, contribution. Nah, ini yang si perusahaan itu menyetorkan dana ke Jiwasraya besar 120 juta. Nah, karena menyetorkan dana, otomatis cashnya berkurang dong di kredit. Makanya ini minus. Karena dia menyetorkan dana ke lembaga Jiwasraya, ke lembaga pengelola pensiunan, maka plan aset di lembaga pensiunan itu bertambah sebesar 120 juta. Gitu. Gimana jurnalnya kalau nggak pakai worksheet? Nah, kayak gini. Plan aset di debit, kemudian di kredit itu cash. Berapa? 120 juta. Gitu, teman. Kemudian apalagi? Ini udah. Benefit paid to retires. Total yang dibayarkan. Nah, ini total yang dibayarkan kepada para pensiunan sebesar 105 juta. Nah, ini dia nggak mengurangi apapun di sini, tapi dia mengurangi kewajiban dan aset perusahaan. Nah, kayak gimana konsepnya? Kayak gini. Geser ke kiri. Nah, konsepnya kayak gini. Si perusahaan itu, company, itu kan menyetorkan dana ya ke Jiwasraya untuk arah pensiunan, ya kan? Nah, misal nih, cashnya dia kasih cash ke sini, cash besar 1.000 juta. Kirim cash 1.000 ke Jiwasraya, berarti plan asetnya berapa? Plan aset sama dengan 1.000. Nah, ini misal saldo begini, awal saldonya. Nah, kalau dia udah menetapkan saldo, maka dia di awal pasti sudah menetapkan kewajiban. Kewajiban berapa? Dengan 1.000. Nah, ini kan ini nih. Ada kewajiban 1.000, ada plan aset 1.000 di Jiwasraya. Nah, tapi ketika Jiwasraya sudah membayarkan 1.000 ke sini, maka otomatis habis dong semua ini. Ya kan? Jadi terjadi akun timbal balik. Berarti kewajiban di debit karena akun kewajiban itu di kredit awalnya, plan aset di kredit besar 1.000, otomatis di buku besar si perusahaan ini sudah habis. Gitu. Saldonya nihil, nol. Karena udah dibayarin ke pensiunan. Seperti itu konsepnya. Makanya di sini hanya menjurnal defined benefit obligation-nya di debit, plan asetnya di kredit. Ini saling mengurangin. Tuh, teman-teman. Nanti hasil akhirnya ini, nah, ini kan udah total nih. Udah ditotalin, ternyata 135 positif di debit, cash-nya di kredit. Kemudian untuk dapetin ini, itu dia mengurangin 130, bukan kurangin sih. Tambah ya, 135 ditambah minus 120. Ingat ditambah minus 120. 135 juta ditambah minus 120 juta. Sama aja kan, 135 kurang 120. Itu matematika dasar. Oke. Apalagi yang belum dijelasin tadi? Udah semua ya? Intinya gini, service cost itu selalu berkaitan dengan benefit. Kalau dia bertambah di expense, bertambah di sini. Kemudian interest expense, kalau dia bertambah, dia akan menambah si kewajiban. Interest revenue, dia akan bertambah di kredit dan menambah si plan aset. Oke? Jadi ini, nah, intinya kalau dia bertambah di sini, pasti dia berkurang di sini. Tapi kalau dia berkurang di sini, dia akan bertambah di sini. Gitu. Ini dua bagian yang berbeda, teman-teman.
Kemudian kita hapus dulu, udah banyak coret-coret. Oke. Nah, sekarang ini jurnalnya. Kalau udah jadi kayak gini, maka gampang teman-teman. Pensiun expense tinggal masukin aja. Ternyata positif nih, ya udah positif di debit. 135 juta. Cashnya 120 minus 120 juta. Nah, ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia minus berarti dia kredit. Berarti di kredit cashnya 120 juta. Pensiun liabilities. Nah, itu hasil dari pengurangan 135 kurang 120. Nya 15. Oke. Kenapa pensiun liabilities? Ya iya, karena perusahaan masih punya kewajiban gitu. Makanya kewajibannya harus ditambahin biar balance di akhirnya plan aset dengan kewajiban. Nah, teman-teman harus melihat ini. Indikator benar atau tidaknya kalian dalam mengerjakan worksheet itu ketika ini dikurang ini ataupun sebaliknya itu hasilnya di sini. Nah, tapi jumlahan dari sini itu sama juga hasilnya. Misal nih contoh. 1 miliar 680. Sebut aja 1680 dikurang 1665. Nah, berapa hasilnya? 15 juta. Iya kan? Iya kan? Sama kan? Nah, tapi kalau bagaimana itu ketika kita menghitung ke kanan. Tapi bagaimana kalau dihitung ke atas? Ternyata 15 juta juga. Karena yang ada cuman minus 15 juta. Gitu. Jadi, indikator teman-teman benar dalam mengerjakan worksheet itu ketika total ini sama dengan total ini. Gitu. Jadi, ini akan sama di sini. Itu, teman-teman. Itu uh, sedikit penjelasan mengenai service cost dan interest. Dan ini emang fundamental atau dasar daripada perhitungan pensiunan. Nah, kita masuk ke past service cost. Oke, teman-teman, kita masuk ke past service cost. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa sini. Nah, pensiun expense itu terbagi menjadi service cost dan net interest. Di mana service cost itu terdiri dari current service cost dan past service cost. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Oke. Misal contoh. Oh ya, teman-teman perlu ketahui, ini saling berurutan ya. Ini tahun 2022, ini tahun 2023. Jadi saling berurutan contoh soalnya. Kemudian ini tahun 2024. Nah, jadi ada 3 tahun dari ketiga situasi. Nah, ini kan tadi saldo akhir dari, hapus dulu. Dari si defined benefit obligation itu 1,68 miliar. Oke, iya kan, 1,68. Kemudian saldo awal dari plan aset itu 1,665. Benar, ya kan? Nah, jadi saling berurutan nantinya. Jadi jangan pusing. Kemudian pada 1 Januari, Fresh Company melakukan perubahan atas rencana pensiunan dengan memberikan para karyawannya pas service benefit. Nah, pas service benefit dengan total sebesar 1,2 miliar. Nah, jadi pas service benefit itu diberikan ketika si perusahaan menghitung kembali ternyata si karyawan ini layak gitu untuk diberikan lebih ketika pensiunan karena banyak jasa yang ia berikan ke perusahaan gitu. Kemudian annual service cost. Annual service cost itu sebesar 142,5 juta. Itu seperti biasa bahwa service cost ini current ya. Ini yang current, ini yang past service cost. Atau kalau di bukunya Kieso itu disebut PSC. Past service cost. Oke, jadi ada current, ada past untuk soal ini.
Kemudian discount rate-nya sama seperti tahun lalu 2022, sekarang 2023 masih 10%. Fresh Company menyetorkan dana ke Jiwasraya. Nah, si Fresh Company nyetor lagi nih setiap tahun 300 juta ke Jiwasraya untuk dikelola dana pensiunannya. Kemudian total yang dibayarkan oleh Fresh Company bagi para pensiunan selama 2023 sebesar 120 juta. Jadi ini untuk si para pensiunan gitu. Nah, sama seperti biasa yang diminta hanya worksheet dan jurnal. Oke. Nah, teman-teman dalam mengerjakan itu sama aja kayak yang di atas, cuman yang membeda adalah pas service cost-nya. Nah, pas service cost ini kan mengalami perubahan ya. Nah, jadi kita masukin dulu saldo awalnya itu kan saldo awal dari Defined Benefit Obligation 1,68 ya. Kemudian saldo awal plan aset 1,665. Bisa juga diambil dari sini. Itu pun kalau soalnya berurut. Nah, selisih dari ini itu adalah pensiun aset. Sorry, pensiun liabilities karena minus. Jadi kredit ya. Nah, kemudian teman-teman, ini lihat yang tanda merah ini itu adalah yang beda dari soal sebelumnya. Gitu. Jadi ending previousnya itu kan ini ya. Ini. Nah, karena benefit obligation si perusahaan itu menghitung kembali, maka si benefit obligation-nya meningkat. Ya kan? Jadi 2,9 miliar. Berarti ini patokan untuk menghitung uh, si ini, interest expense. Jadi interest expense 10% nantinya dikali dengan ini 2,9. Nah, dapat kan? Gitu. Interest revenue tetap sama. Dia akan tetap mengalihkan ini plan aset 1,665 karena nggak ada perubahan. Gitu. Kemudian interest revenue sama, contribution juga sama, cash-nya berkurang, benefit paid yang dibayarkan ke para pensiunan juga sama seperti yang contoh sebelumnya. Yang membedakan hanya pas service cost aja. Yang mana ketika pas service cost berubah, maka dasar dari perhitungan si interest expense itu akan menjadi hasil dari amandemen si pas service cost-nya itu. Sebesar 2,9 miliar. Gitu. Sama seperti biasa, totalin hasilnya kita masukin ternyata positif. Pension expense 1,49. Kemudian cash yang dibayar ternyata hanya 300. Terus minus dibayar. Kredit pensiun liabilities karena minus nih hasil akhirnya. Nah, teman-teman, nah ini jangan keliru ya. Ini kan ada dua nih di akhir. Ada ini sama ini. Yang diambil yang ini. Karena ini merepresentasikan 1,190 itu merepresentasikan pensiun liabilities yang sekarang atau current period. Nah, teman-teman jangan jurnal ini 1,2. Karena 1,2 itu adalah akumulasi dari current period ditambah previous period. Periode sebelumnya ditambah periode sekarang. Gitu. Nah, sama seperti biasa juga, indikator ketika worksheet Anda benar, salah satunya ialah ketika total dari, jumlah dari ini, jumlah yang dihitung mendatar itu sama dengan jumlah yang dihitung ke bawah. Jadi hasilnya bakal ketemu di titik ini. Oke, itu teman-teman. Oke, service cost beres. Kita masuk di 2024. Saya cepat benar. Oke, sekarang remeasurement. Penilaian kembali. Berikut ini adalah informasi mengenai pensiun pada Fresh Company tahun 2004. Nah, seperti biasa, sama seperti contoh kedua, itu yang ini, poin ini itu diambil dari contoh sebelumnya, hasil akhir. Ini kan hasil akhirnya. Nah, ya kan benefitnya, benefit obligation itu kan di akhir itu 3,2 sama 3,2. Ini ingat ini kalau soalnya berurutan ya. Gitu. Kemudian plan aset awalnya, plan aset akhir 2023 itu
2 miliar, kemudian plan aset di awal 2024 pastinya 2 miliar juga karena mengikuti. Beda kalau ada pas service, tapi kita sekarang nggak membahas pas service. Nah, yang membeda ialah hanya berada di sini. Actual return sama, nah ini. Nah, ini pembeda. Ini yang membedakan. Ini yang disebut perhitungan kembali. Actual return pada plan aset dihitung kembali. Actual return itu adalah pendapatan hasil dari yang dikelola oleh si Jiwasraya. Kan lembaga pensiunan itu enggak hanya menyimpan aja, tapi juga mengelola agar si uang yang disimpan itu enggak termakan oleh waktu atau inflasi. Itu. Jadi nilai uangnya tetap bertahan seiring perkembangan zaman. Hanya actual return atau bunga yang didapat, pendapatan bunga yang didapat itu harusnya 180 ternyata. Gitu. Kemudian aktuaris menghitung ternyata defined benefit obligation-nya itu pada tahun 2024 ternyata 3,9 gitu. Nah, intinya di akhir nanti itu hasilnya harus 3,975. Yang lainnya sama seperti contoh soal ke belakang. Tambahannya cuma ini aja, actual return sama aktuaris. Ini penilaian kembali atas plan aset dan defined benefit obligation. Yang diminta juga sama, hanya kertas kerja aja, pension worksheet. Kemudian jurnal. Nah, ingat ini yang tertanda merah itu yang mengarah ke sini, actual return dan penilaian kembali atas kewajiban perusahaan. Gitu. Oke, perhitungan tetap sama, service cost 195 ini. Interest expense itu 321, diskon rate-nya kan 10%, jadi 10% dikali ini. Kemudian 201 interest revenue kredit itu plan asetnya didapat dari sini, kali 10% aja. Jadi hasilnya 201. Kemudian contribution. Nah, kontribusi setiap tahun kan si Veras Company nyetor nih ke lembaga pensiunan Jiwasraya 360. Berkurang kan uangnya. Benefit paid to retirees. Nah, yang dibayarkan ke pensiunan itu sebesar 157. Ya kan, berkurang nih. Saling berkurang karena sudah dibayarkan kepada para pensiunan. Kemudian, hapus. Nah, ini yang paling krusial dari contoh soal ini, aset loss. Kenapa loss? Gimana cara dapetin si 2150 ini? Itu didapat dari, ini kan actual return ya. Pendapatan seharusnya itu 180 ternyata. Tapi di sini 201. Artinya apa? Kelebihan. Ya kan? Makanya direkonsiliasi, di adjustment dulu. Bagaimana sehingga si actual return-nya itu hanya 180. Ya udah dikurangin. Ketika dikurangin, maka loss dong. Interest revenue dikredit kan. Ketika dikurangin, interest revenue di debit. Ya kan? Pendapatan di debit berkurang. Jadi loss. Gitu. Berapa loss-nya? 21. Teman-teman perlu ketahui bahwa penilaian ulang atas plan aset dan defined benefit obligation itu menyangkut pada OCI atau Other Comprehensive Income. Yang mana Other Comprehensive Income itu berbeda dengan income statement. Oke, okay? Other comprehensive income itu akan bertahan. Artinya dia akan masuk dalam kategori equity. Dia masuk dalam kategori akun real. Tapi income statement itu masuk dalam kategori akun temporer. Artinya di akhir tahun akan dimusnahkan atau ditutup. Seperti itu, teman-teman. Untuk penilaian kembali itu, untuk laporan keuangan untuk Other Comprehensive Income itu ada di PSAK nomor 1 kalau nggak salah ya.
Itu di situ akan dijelasin akun bukan, transaksi apa aja yang menyebabkan sehingga terjadinya harus dipakai other comprehensive income. Oke, ini interest asset loss ya. Asset loss karena dia hanya 180, sedangkan di sini 201, berarti harus dikurangi. Kemudian apalagi? Liabilities, loss. Nah, kenapa? Teman-teman kalau hitung ini, itu hasilnya 3,5 ya? Oke, 3,5 kalau nggak salah ya. 3,5. Nah, hasilnya kan 3,5 dari perhitungan ini. Tapi yang dihitung oleh aktuaris 3,9 miliar. Artinya ada gap dong. Gap antara ini itu harus diakuin. Biar saldo akhirnya jadi 3,9. Berapa gapnya? 398 juta. Gitu. Nah, kenapa dia loss? Ini kan kewajibannya harus ditambah ya. Kewajiban harus ditambah 398, maka otomatis bebannya akan bertambah 398 gitu. Ini kan sama nih hasil akhirnya 39, 3,9, 3,9. Kelihatan. Nah, sama kan? 3,9, 3,9. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk penjurnalan juga sama, yang membedakan hanya ini, other comprehensive income. Pensiun ini masuk ke sini, ini kredit 360 karena dia membayar, berarti cashnya berkurang. Other comprehensive income, ini diambil dari sini ya. Ingat selalu ambil dari sini, karena yang di atas ini, total yang di sini, itu adalah total current period atau periode sekarang. Jangan ambil total yang di bawah sini. Gitu, karena itu adalah total akumulasi. Oke, 420 di debit ternyata. Berarti OC-nya di debit 420 juta. Pension liabilities. Nah, pension liabilities itu di kredit 375. Oke, udah habis. Ya, itu aja. Oke, teman-teman, semoga mengerti, paham, ingat pelajarin dari atas ya. Karena soalnya itu berurutan. 2022 service cost interest, service cost dan interest. Kemudian untuk kasus pas service cost itu 2023. Kemudian untuk remeasurement itu 2024. Nah, teman-teman kalau mau belajar berurutan aja biar komprehensif pengetahuannya gitu. Mungkin dan percaya habis sampai di setelah selesai pengerjaan si remeasurement ini, teman-teman bakal paham paling tidak 80% dari pembahasan materi accounting for pensiun ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. See you.